Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Saya memang jarang sekali membuat teori mengenai manga Black Clover. Tapi meski jarang, bukan berarti saya tidak akan membuatnya. Seperti yang saya lakukan kali ini. Alur cerita manga Black Clover dari sepenglihatan saya hampir semuanya pasti berhubungan dengan para iblis. Seperti sang tokoh utama yang memiliki iblis, yang mengakibatkan insiden Elf juga seorang iblis, dan Dark Triad dari kerajaan Spade juga berencana mengeluarkan semua iblis ke dunia manusia. Jadi entah kalian sadari atau tidak, alur dari cerita manga Black Clover ini sudah sangat melebar dan jarang sekali menceritakan perjuangan sang karakter utama untuk menjadi seorang kaisar sihir, melainkan menceritakan mengenai permusuhan antara manusia dengan iblis. Dan setelah melihat semua inilah akhirnya saya mempunyai pemikiran liar tentang akan menjadi apa Asta nantinya selain menjadi kaisar sihir. Sejak awal diperkenalkan, Asta memang telah diceritakan memiliki impian untuk menjadi seorang kaisar sihir. Dan saya juga sangat meyakini kalau nantinya Asta akan berhasil menggapai tujuannya tersebut. Akan tetapi, kalau dari sudut pandang saya, ada kemungkinan kalau kelak Asta bakal mendapat gelar lain selain menjadi seorang kaisar sihir, yaitu dia akan menjadi Raja Iblis menggantikan Lucifero untuk memimpin semua iblis yang berada di dunia bawah. Tentunya ada beberapa alasan kenapa saya bisa berpendapat kalau kelak Asta akan mendapat gelar lain, yaitu menjadi seorang Raja Iblis. Dan alasan yang pertama sangat berkaitan dengan impian awalnya, yakni keinginannya untuk menjadi seorang kaisar sihir. Karena sebagai seorang kaisar sihir, Asta pastinya harus bisa membuat semua orang merasa aman dari segala jenis macam ancaman. Salah satunya ancaman yang berasal dari para iblis. Dan kalau menurut saya ada dua cara untuk menghilangkan ancaman dari para iblis tersebut. Yang pertama adalah dengan memusnahkan semua iblis yang ada. Sedangkan yang kedua menjadi pemimpin tertinggi para iblis supaya dia dapat mengatur mereka dengan bebas. Dan kalau dari sudut pandang saya, setelah melihat karakteristik sifat milik Asta, besar kemungkinan selama masih bisa dilakukan daripada membantai habis semua iblis, dia akan lebih baik memilih menjadikan mereka semua sebagai sekutu. Dan satu-satunya cara supaya dapat menjadikan iblis menjadi sekutu bagi umat manusia tanpa menyebabkan kekacauan adalah dengan Asta harus menjadi pemimpin tertinggi di dunia iblis. Sebab kalau Asta berhasil menjadi Raja Iblis, bukannya tidak mungkin dia akan bisa mengajarkan kepada para iblis supaya dapat merubah sudut pandang mereka terhadap manusia. Yang awalnya menganggap manusia sebagai sampah serta mainan, berubah menjadi sekutu dan teman seperjuangan. Sama seperti yang dia lakukan dengan Ribe. Dan kalau menurut saya, salah satu cara agar Asta dapat menjadi Raja Iblis adalah dengan mengalahkan semua iblis kalangan atas yang ada, seperti Magicula, Lucifero, Beelzebub, Lucifugus, serta Adramelech. Dan untuk sekarang, Asta telah berhasil membunuh dua di antara para iblis kalangan atas tersebut, yakni Namah serta Lilith yang merupakan pemimpin lantai 1 dunia bawah. Sedangkan alasan kedua kenapa saya bisa beranggapan kalau kelak selain dapat menjadi kaisar sihir, Asta juga akan menjadi Raja Iblis adalah karena dia melihat Ribe. Soalnya bukannya tidak mungkin di dunia iblis masih ada iblis baik lain seperti Ribe. Dan selain itu, pastinya Asta juga ingin membuat kampung halaman Ribe yang sudah dia anggap sebagai saudaranya tersebut menjadi lebih baik. Menjadi tidak ada lagi yang namanya penindasan terhadap iblis yang lebih lemah, seperti yang dialami oleh Ribe dahulu. Jadi untuk menghilangkan penindasan kepada para iblis yang lebih lemah serta membuat dunia iblis menjadi lebih baik, inilah kenapa nantinya Asta akan memutuskan untuk menjadi Raja Iblis. Yang hal itu dia lakukan tentunya untuk membuat iblis yang sudah dia anggap sebagai saudaranya tersebut menjadi lebih bahagia. Dan lagi selain itu, bukannya tidak mungkin nantinya Asta serta Ribe memutuskan untuk berpisah. Sebab bagaimanapun kontrak yang terjalin antara Asta serta Ribe adalah kontrak yang setara. Maka dari itu, agar dirinya dapat membuat kampung halaman tempat Ribe tinggal kelak menjadi dunia yang aman serta dia tetap bisa bertemu dengan Ribe dengan mudah, inilah pada akhirnya Asta memutuskan untuk menjadi Raja Iblis. Nah, itulah alasan kenapa saya bisa berpendapat kalau nantinya Asta akan menjadi Raja Iblis.
Tapi perlu kalian ingat, semua yang saya katakan ini hanyalah sebatas teori liar pribadi. Jadi kebenarannya belum dapat dipastikan. Oleh sebab itu, kalau kalian memiliki pendapat atau teori lain, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang pada akhirnya bisa menambah keseruan dari teori mengenai manga Black Clover. Dan komentar kalian itu juga dapat menjadi referensi bagi saya serta teman-teman lainnya yang membaca untuk dijadikan bahan perdebatan. Makanya jangan pernah ragu untuk menuliskan komentar.